Jadi menuntut ilmu itu permulaannya mulai dari buayan ibu atau berada di dalamnya, rangkulan ibu ketika kita lahir, sampai berakhiran nanti ketika benar-benar kita berbaring di dalam liang lahat. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang tadi telah digolongkan, termasuk dari orang-orang yang beruntung yang digolongkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung. Membahas atau meneruskan pembahasan di bulan-bulan yang lalu, Ghazali mengatakan bahwa beliau menganjurkan kita untuk menjaga seluruh badan kita dari perbuatan maksiat. Tapi dari semua anggota badan kita, Imam Ghazali menekankan dan menegaskan bahwa ada dari anggota tubuh kita yang lebih lagi harus kita jaga agar jangan sampai anggota tubuh kita itu adalah anggota yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan faqat ya miskin. Kalau bahasa Arab orang bilang ya miskin itu bukan model kayak yang streamer ya. Yang sekarang bilang minggir orang miskin, minggir, bukan. Tapi Arab, ketika orang Arab atau para ulama mengatakan ya miskin itu adalah mengatakan sesuatu yang menjadi perhatian buat kita, bahwa para ulama itu mengatakan tersebut menunjukkan kepada ketidakadaan kita tentang pengetahuan yang akan dijabarkan oleh ulama tersebut. Ya, makanya dibilang miskin itu apa sih? Kalau bahasanya miskin kan kalau dari fakir miskinnya dua kata yang tidak pernah tapi terpisah. Tapi miskin itu lebih baik dibanding fakir. Kalau fakir nggak punya apa-apa, buat sekarang, buat besok juga nggak punya. Tapi kalau miskin, buat sekarang masih punya, buat besok nggak punya. Itu namanya miskin. Nah kita, orang dibilang miskin sama para ulama, karena mungkin pengetahuan kita cukup buat hari ini, tapi untuk besok-besok nggak ada, begitulah. Maka dikatakan wahbatnya miskin. Janganlah wahai orang yang masih belum punya dapat bekal ilmu untuk hari-hari berikutnya. Jami' badanik, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Jaga tuh ya. Jangan sampai ada dasar kalau kayak begitu gimana sih? Kita kan seseorang atau bahasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rendengan dari tubuh kita atau rendengan dalam hidup kita itu antara lupa dengan salah. Pasti itu kelakuan kita udah kayak begitu. Lupa dan salah. Tapi jangan berkecil hati. Bukan berarti kemudian ketika kita bersalah lalu mengatakan, udah catat ada itu mah, kalah judul misalnya, udah catat gue itu biar ntar besok gue menjadi lagi. Kalau ya sudah habis berzina, udah takdir itu, nggak kayak begitu. Kita di masing-masing sebagai manusia dikasih namanya akal. Yang akal itu bisa kita gunakan sebagai penimbang dari segala apa yang akan kita berbuat. Akal kemudian ditambah dengan ilmu tamaran dan kemudian iman. Makanya makin bertambahnya ilmu, insya Allah akan bertambahnya iman. Karena iman, kalau kata para ulama, indikatornya itu makin bertambahnya ibadah dia, makin bertambahnya iman dia kepada Allah. Tapi makin sedikit ibadahnya, makin sedikit berarti apa Pak? Kalau ibadah kita makin sedikit berarti yang bertambah Pak? Ya maksiat kita lah. Bisa sholat, kagak sholat jamaah. Mulai dah tuh, kagak sholat jamaah. Akhirnya sholat di rumah. Di rumah besok-besok kan kalau bahasanya nunggu sholat kan lama. Baca Quran, males. Biasanya nunggu sholat kemudian main HP, nonton TV. Giliran ada waktu sholat kita aja dah. Nggak taunya azan lagi. Wah, kok azan lagi? Nggak taunya. Asar tadi azan pertama, kemudian azan lagi udah azan maghrib. Ternyata kita bisa terlena karena apa tadi? Gara-gara nunggu azan, nggak taunya yang ditunggu azan asar atau azan muncul. Khususan, tapi ada lagi kata Imam Ghazali yang harus kita lebih jaga dari anggota tubuh kita. Apa itu? A'dha'uka as-sab'ah. 7 anggota tubuh kita. 7 anggota tubuh. Fa inna jahannam, kata Imam Ghazali, kenapa kok yang 7 anggota tubuh kita ini harus benar-benar kita jaga lebih dari yang lainnya? Kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya jahannam itu punya 7 pintu. Jahannam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksun. Jadi setiap bab itu punya bagian tersendiri.
Wala yata'ayanu litilkal abwab illa man Allah Ta'ala bihadzal a'dha. Maka tidak ada yang ditentukan untuk masuk dari pintu tersebut kecuali adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggotanya tersebut. Mau salah satu kek, mau 2 kek. Jadi kalau 2 anggota tubuh kita kan 7 tuh ya. 2 anggota tubuh kita, misalnya mata dengan telinga, nanti masuk itu. Masuk dari pintu 1, ini usus mata. Dikepres dulu deh tuh, digiling sama malaikat tuh ya. Selesai nanti bagian 2 nih, yang bagian maksiat teling, digiling lagi gitu. Jembreng lagi. Wahnya, 7 anggota tersebut adalah al-ain, mata, telinga, lisan, lidah, al-batnu, perut, wal farju, maaf, kemaluan, wal yadu wa rijlu, tangan dan kaki. Itu 7 anggota tubuh kita. Yang mana kalau kita bermaksiat dengan salah satunya, maka kalau kemudian kita tidak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha dari perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan salah satu dari 7 anggota tubuh tersebut, maka Allah akan memasukkan kita waliyahzubillah kepada salah satu dari pintunya jahanam. Imam Ghazali ini betapa bahasanya begini, Pak. Kita itu kenapa sih harus kalau bahasanya belajar ini? Ini biar paham nih ya, kenapa sih harus belajar? Sampai-sampai kemudian Nabi menyatakan waktu belajar kita itu sampai terwujud di lehernya hati. Kenapa? Karena mau bagaimanapun dalam kehidupan kita, nanti kita akan menemui mau seberapa ilmunya kita tinggi sama apapun, tetap nanti bakalan ada. Bakalan ada apa? Satu perkara yang kita nggak tahu. Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Misri, Al-Hafidh akhirnya, jadi dijuluki Hafidh yang terakhir. Imam Jalaluddin As-Suyuti, orang Mesir, Pak. Itu dalam sejarah dia telah mengumumkan, mengikrarkan bahwa beliau itu sama kayak Imam Syafi'i, mustahil mutlak. Bukan kayak ngaku-ngaku kayak kita kayak sekarang, ngaku-ngaku doang kan gitu, ngaku orang alim, baca Qur'annya pakai terjemah, gitu. Ya, dikit-dikit, ya udah lah, seterah kalau, udah. Nggak kayak gitu nggak, memang benar-benar orang alim, Imam Jalaluddin As-Suyuti, benar-benar orang alim. Maka beliau, karena menjadi orang alim, semua ilmu sudah beliau kuasai. Beliau mengatakan bahwa diri beliau sudah sahih mutlak, sama derajatnya kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Sampai pada satu saat Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Tidak bisa jawab. Sampai pada akhirnya kemudian beliau mengikrarkan kembali, mengumumkan kembali bahwa beliau melepas, bahasa kita mengklarifikasi bahwa kemudian kedudukan mustahil mutlak itu bukan punya saya. Artinya saya bukan mustahil mutlak. Tahu Pak, soal apa yang Imam Jalaluddin nggak tahu? Soal apa? Ya sama kayak kita juga sama nggak tahu. Soal apa tahu? Matematika. Makanya baru kalau ditanya mana nggak tahu Pak. Bapak gimana sih? Aneh tentunya jangan Bapak. Imam Jalaluddin segitu aja nggak tahu matematika. Apa nih Bapak? Ngoes. Tapi kemudian ketika kita nggak tahu tentang beberapa hal, dan itu menjadi suatu hal yang bahasanya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i mengatakan kullama zatu ilman zada ilmi bidahli. Kata Imam Syafi'i, kullama zatu ilman, setiap aku merasa aku bertambah ilmuku, zada ilmi bidahli, justru aku makin sadar bahwa aku ini masih bodoh. Kok bisa gitu? Lah iya. Lah kan kemarin belum tahu. Berarti kemarin masih bilang bodoh, nggak begitu. Iya. Udah lah kayak begitu seharusnya. Itu Imam Syafi'i. Ya kalau baca di sini, ya ini langsung baca langsung hafal. Ini juga langsung hafal juga yang belah sini nih. Kenapa? Karena kelihatan. Kita kalau ngapal, nyampe kita melototin, mata kita menjatuh pun belum tentu ngapal di satu halaman. Imam Syafi'i kelihatan aja langsung hafal. Tapi ada pernyataan mereka yang begitu. Kullama zatu ilman zada ilmi bidah. Maka oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kenapa sih orang yang menuntut ilmu itu godaan anugerah? Bapak-bapak yakin kan? Datang ke sini aja mungkin kalau bahasanya rasa malas pasti ada. Iya kan? Iya, kan bapak-bapak saya di sama. Nah, saya yang ngasih kalau bahasa yang aja tetap aja sama aja. Karena ada problem ya kan ada problemnya. Ada rasa malas. Mager gitu. Pengen tiduran aja sampai main HP. Sama aja kayak bapak-bapak, tadi juga manusia kan. Bukan boy kan gitu ya. Ya. Kayak begitu sama.
Tapi hal kayak begitu kata Imam Ghazali, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, setan nggak mau orang itu bertambah ilmunya atau minimal dia tahu. Gitu. Sebab kalau misalnya bertambah ilmu pada diri seseorang, berarti apa? Bertambah cahaya dalam hidup orang tersebut. Karena ilmu itu nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Sebab kalau misalnya orang nggak menuntut ilmu, alias menjadi orang bodoh, maaf, berarti seorang tersebut yang bodoh tersebut, apalagi bodoh tentang syariat Islam, lebih gampang oleh setan. Lebih gampang untuk apa? Untuk digoda. Ibaratnya kayak begini dah, satu ruangan bapak, di dalam ruangan tersebut gelap. Lah setan gampang banget mainin kita karena apa? Lah setan punya inframerah. Ditendang dari sono, ya kita ke sono. Digeplak dari sini, ya kita ke sini. Nyari ke setan. Tapi begitu ada cahaya dikit kan? Nah, setan kelapakan karena apa? Kita bisa melihat sakit. Nah, kayak begitu sama. Bertambah dikit tentang ilmu, misalnya tentang sholat, jadi makin bisa kita. Sholat harus begitu nih. Ente mau menyakin sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqilah nanti kalau masih pakai mulut tapi hati nggak letak, nggak sah. Karena apa? Yang itu bukan di mulut tapi di hati. Itu gitu. Nah, para ulama kasih tahu kita, terutama Imam Ghazali, kriteria dosa apa yang akan dilakukan oleh anggota tubuh kita yang kemudian akan menjadi satu dosa yang bisa waliyazubillah Allah ya memasukkan orang tersebut yang bermaksiat ke dalam neraka jahanam. Dikasih tahu oleh Imam Ghazali ini. Kalau bahasa kita dikasih contekan. Ini gunanya manfaatnya. Ya, kalau dana gak manis tak. Wa amal ainu kata Imam Ghazali, ada pun mata, fa inna ma khuliqat laka li tahtadiya biha fi zulumat. Mata itu diciptakan kata Imam Ghazali agar kita bisa melihat dalam kegelapan. Mata kan gitu ya otomatis Pak. Betul kan? Dalam rumah dah, kalau misalnya kita lagi tidur mata kayak begini apa digelapin? Lebih bagus digelapin Pak. Selain sunnah Nabi Muhammad SAW terbukti kalau itu dalam keadaan perlu digelapin nih, ini minimal lampunya ditemarkan, itu kita terutama mata lebih sehat. Kadang orang-orang seringkali orang yang apa namanya? Nah itu karena apa? Karena ketika tidur karena sinar ada yang buktikan bukan orang kita, orang barat. Jadi Nabi benar, mensunahkan kalau misalnya kalau mau tidur matiin lampu. Nah, selain sunnah, selain dari tadi menghindar dari kesehatan, agar menjadi sehat itu dari penyakit, terutama dalam permasalahan kalau ada apa-apa mata kita itu udah terlatih. Mata kalau misalnya terlihat di gelap itu udah terlatih apa? Iya, terlatih untuk bisa melihat benda sakit. Saya pernah ke tahu Masa Lembu nggak? Tahu apa Masa Lembu? Madura. Apa tamu Mas tenggelam itu dia celaka seorang Masa Lembu. Masa Lembu itu nggak ada sekitar ada, istilahnya nggak ada. Sekarang ini nggak ada kali. Kita setengah jam bisa keliling ke pulaunya. Setengah jam, 1 jam kita keliling. Pindah ke pasar kambing. Ada Masa Lembu, ada Masa Kambing. Itu lebih lagi 5 menit mau keliling. Motor. Lagi acara mah bener sama kayak gini nih. Lampunya pakai apa namanya? Generat. Begitu keluar Pak, gelap gelap. Yang orang itu biasa. Lah jalan aja kayak orang lari. Lagi kita gitu ya. Udah kayak orang buta. Lu kemana? Kita nyari teman kita, udah gelap gitu. Karena tidak terbiasa. Fizulumat dalam mata anggel gelap. Watastahina biha fil hajat. Ada keperluan apa-apa, mulai menghitung duit kita pakai, bukan hanya tangan itu pakai apa? Tangan memang tapi pakai mata juga. Jangan 100 keselip gitu. Watastahina biha ila hajat bi malakutil ardh was samawat. Dan dengan itu juga kamu bisa melihat kepada keajaiban dari kerajaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, termasuk juga agar engkau bisa merenungi dari kebesaran-kebesaran Allah yang ada dalam ciptaan-ciptaannya tersebut. Ya kayak laron, Pak. Laron kan kalau bahasa kita laron banyak banget tapi itu sedikit sebentar gitu. Enggak pernah lama mati. Nah, ini kalau ini setahun, lah habis dimasuk laron semuanya. Nah, sekarang 2 karung ada kali seton. Laron segitu banyaknya kelahiran. Begitu dia seterusnya. Nah,
Maka kata Imam Malik, fahfadha, mata itu kamu jaga. Min arba'in, dari 4 perkara. Dari 4 perkara. Yang pertama, anta surah biha ila ghairi mahramin, melihat seseorang yang bukan mahramnya itu. Melihat kepada seseorang yang bukan mahram. Oh, ini kan udah anu ya. Apa namanya? Di sini disebutkan minan nisa'il ajnabiyan, dari perempuan ajnabi, seluruh badannya, sampai mata, ya, rambut, kuku itu jangan dilihat. Biasa saya pedagang, ya. Masa pedagang kalau bahasa gitu, ya, bang beli, ya beli apa nih? Ya, kalau jualan daging kambing lah, daging kambing kita diambil, ini bisa diambil gitu. Itu keadaan darurat, sesuatu yang menjadi uzur di dalam syariat, boleh kalau pada saat itu. Kalau ada hajat, ini tidak ada hajat sama sekali. Nggak juga dalam keadaan kita jual beli, lagi nongkrong di teras rumah, ya, orang lewat, lagi ngopi, merokok kan gitu ya, dalam lihat dosa, katanya cuy, lihat dosa, lihat sayang kan gitu ya, barang mulus kayak gini nggak ada. Yang lebih lanjut lagi kan begitu kitanya ya, kadang-kadang kita, ya ampun, gitu. Coba yang di rumah mulus kayak begini kan gitu. Ampun, ada mulus kayak begitu tuh, hati-hati tuh, jaga. Ya kan kalau begini di dalam syariat Islam itu nggak apa namanya, syariat Islam itu nggak kaku ya, nggak kaku, fleksibel. Sholat nggak bisa diri, boleh duduk sama. Dalam permasalahan kayak begitu kalau nggak sengaja ya, melihat untuk pertama kali itu diampuni. Lakal ula wa alaika tsani. Yang pertama nggak apa-apa, tapi yang kedua itu dia. Berarti kalau gitu sekali harus diterusin itu gini, manteng aja gitu. Mereka gitu masalahnya camat, kan dosa kan gitu. Maksudnya kalau misalnya udah nggak sengaja kelihatan gini, astagfirullah. Begitu. Astagfirullah. Bisa mulai begitu ya, jadi celah-celahnya gitu. Astagfirullah. Atau astagfirullah, kami cermin astagfirullah. Nggak ada ya, tetap ya, hal tersebut menjadi atau mengajarkan sesuatu yang berdosa. Ila sholatin malihatin tuh, atau gambar-gambar Pak, termasuk apa yang ada di dalam topeng. Tuh, nah ini lebih banyak lagi nih. Ya. Apalagi kelihatannya kan gampang banget ya, menyendiri dari kamar ya, sampai burut-burut gitu. Apa di luar ada dah, ya kan? Iya. Gak ada orang yang tahu, beda Allah sudah. Hah? Malihah. Satu yang apa? Ya, karena malihatin kalau bahasa kita yang melalaikan gitu ya. Wala bi syahwatin nafsin. Atau dengan syahwat diri sendiri. Sampai di sini siapa ini kata-kata Imam Ghazali di dalam keterangan ini kayak dengan syahwat itu seperti ada satu cerita bahwasanya satu kelompok kaum datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nih ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kana bihim amrat hasanah. Dan di dalam satu kaum tersebut ada orang namanya, ada orang yang sejenis amrat. Tahu nggak Pak? Tahu nggak amrat? Amrat itu laki-laki kayak perempuan, bukan bencong. Tetap laki-laki tapi bentuk kayak model kayak orang yang kadang kesal kayak pop segala macam itu. Nggak ada kumis, nggak ada jeng. Maka nggak heran kan itu kemarin digerebek. Digerebek ya. Kok topengnya apa? Topengnya? Ya, anunya apa? Ya, namanya apa? Reuni, ya. Nggak tahunya reuni gituan. Allahu Akbar. Ya. Ada seseorang kayak begitu, maka kemudian disuruh oleh Nabi Muhammad SAW nih, taruh belakang, duduk di belakang Nabi Muhammad SAW. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Qala inna makanat fitnatud Daud minan nazar. Makanu yaqulu an-nazaru baridu zina. Sesungguhnya fitnah yang terjadi kepada Nabi Daud itu gara-gara pandangan. Dan pandangan itu kata Nabi Muhammad SAW, modelnya pandangan itu adalah pendahuluannya zina. Maka di dalam ayat itu kan, ya, kita kalau misalnya mencuri, kata kalimatnya la tusriku, langsung kepada perbuatan itu sendiri. Wala taqtulu, jangan kamu membunuh.
Wala tusriku, jangan kau mencuri. Wala taqtabu, wala tusriku, jangan menjauhi dan sebagainya. Tapi kalau zina enggak. Kalau zina apa? Wala taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Kau mendekati zina. Kan udah tahu zina itu haram, itu dia. Tahu haram, tapi kan ini belum tahu pendahuluannya apa. Apalagi orang yang mau datang kemana? Yes, talib. Kagak paham dia kalau bahasanya pendahuluannya adalah sesuatu yang sering kita lakukan apa itu? Pemandang. Sesuatu yang bukan ini gambar-gambar yang tidak senang. Nah, itu dia kan. Arabik aja begitu, pandangan pertama, itu begitu aja. Selanjutnya terserah. Bukan terserah aja, terserah neraka. Ada selanjutnya al-tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Dosa selanjutnya kata Imam Ghazali untuk kita jaga adalah jangan sampai kita mandang kepada seseorang dengan pandangan meremehkan. Jangan Pak ya. Mau kata kemudian orang tersebut seseorang yang kufur sekalipun nggak boleh. Kata orang kenapa? Karena mau bagaimanapun dia adalah tetap makhluk yang Allah ciptakan. Jangan sampai kemudian kita pandang dia dengan pandangan merendahkan. Karena bisa jadi nanti, nah ini dia kita nggak paham, nggak ngerti. Dan juga kita nggak bisa pastikan kalau nanti kita mati, apakah kita mati dalam keadaan menjadi muslim. Dan bisa jadi kemudian orang yang kita remehkan pada akhirnya Allah dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah, kita yang meremehkan justru malah sebalik. Dan itu banyak terjadi Pak. Makanya dalam peristiwa satu peperangan, kata Zaid bin Harisah di dalam satu hadis dalam Bukhari, kata Zaid bin Harisah, kita dikirim Nabi Muhammad SAW untuk melawan satu menumpas satu kelompok. Udah semuanya, ya kita bisa menang, tinggal satu orang. Zaid bin Harisah dengan salah satu sahabat Ansor. Tahu Zaid bin Harisah Pak? Ya. Zaid bin Harisah ini kalau bahasanya itu anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Anak angkatnya Nabi Muhammad. Itu akhirnya kemudian dibatalkan. Nggak boleh kita ngangkat anak. Nggak boleh, nggak boleh. Iya, artinya nggak boleh. Kemudian kita ngangkat anak, lalu nasab tuh anak kita sambungkan nasab kita nggak boleh. Anak angkat itu adalah anak angkat. Ya. Dia adalah waladun ajnabi biyun. Tetap dia orang ajnabi. Nggak bisa. Ya. Nanti kemudian gara-gara anak angkat dicium tangan sama bini kita kalau laki-laki tetap itu dosa. Batal hukumnya. Karena anak-anak ada banyak anak-anak sama kayak kita kalau misalnya kita salah anak-anak kita yang perempuan sama kalau udah dewasa batal kita karena nggak ada nasab gitu ya, persambungan nasab itu nggak ada. Tinggal satu ini, kalau tinggal satu ya tinggal satu. Kalau tinggal satu ya dia pada semua pada pegang pedang gitu ya, kan takut mati. Kalau nggak mau dia ucapin la ilaha illallah, dia ucapin begitu. Kata sahabat Ansor, udah biarin dah, dia udah ucapin la ilaha illallah, terus Islam dia. Kata saya bin Harisah, ya, model kayak begini pasti kita udah pasti yakin kan dia ngucapin begitu gara-gara apa? Takut mati gitu. Kemudian Zaid bin Harisah ditombak sampai akhirnya mati. Dilaporin ke Rasulullah SAW. Dilaporin kemudian dia Zaid bin Harisah, mengapa kau melakukan kayak begitu? Apa jawaban Zaid bin Harisah? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia melakukan hal tersebut karena takut gitu. Ya karena untuk menghindar benar. Kata Rasulullah SAW, ente tahu dari mana? Memang ente udah belah dadanya, lalu kita lihat hatinya bahwa dia mengatakan itu pura-pura. Hal tersotolah, apa itu dia belah dadanya? Tuh, mahalnya kalimat la ilaha illallah. Maka kalau misalnya orang kafir aja benar kayak begitu, apalagi orang muslim, walaupun dia maksiat, jangan sampai apalagi ada terucap kata-kata bagi kita, dari kita meremehkan mereka orang-orang yang bermaksiat. Ngaji mulu ngaji pakai gua gitu. Padahal ngaji gua sekali juga pada saat itu ya. Jangan karena bisa jadi kemudian ditukar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya kemudian dia duduk di situ, tetapi yang duduk di circle-nya pos roda, yang akhirnya kemudian yang di pos roda pindah ke dalam musola atau masjid. Atau tanya biha ada aib muslimin, atau kamu menggunakan mata kamu untuk membongkar aib orang muslim. Kalau ya Allah Pak, jadi acara yang ditunggu-tunggu, acara gibahin orang, cuma dengan apa namanya bungkusan yang begitu rapi dan manis, silet, cek dan recheck, nah itu mau gibahin orang sekaligus bukan aib orang itu. Kita dulu dari depan, pakai begini ya.
bocah begini nih, kawan aja. Orang alim aja padahal itu bangsat juga lah. Kalau bahasanya lu kalau misalnya untungnya apa? Ngeliat gituan tuh untungnya apa? Gitu. Emang kalau misalnya kita tuh tambah duit nggak ente? Masalah dunia nih ya. Bertambah duit ente nggak? Enggak. Bertambah nggak ente yang namanya di dompet kagak? Yang ada bertambah dosa pahala berkurang. Yang kita gibahin, yang kita omongin akhirnya dapat pahala dari kita kirimannya. Yang kita dapat kiriman dosa dari dia yang kita gibahin buat kita zubil. Ini dosa-dosanya mata. Makanya kan sekali-kali ya. Kita berani-beraninya. Apalagi di dalam permasalahan hal-hal yang kemudian bahasa kita kayak udah dijadikan satu hal yang biasa dalam kehidupan. Jangan Pak. Kayak kemarin itu ceramahnya siapa? Habib Jamal tuh. Jamal apa? Bagil tuh. Kata beliau, orang kalau sekarang berjibat sama orang miskin. Orang ini sekarang berjibat sama orang miskin. Sampai di mana bahasanya orang miskin itu adalah aib. Padahal Nabi kita, Nabi kita dalam doa yang mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa tawafani miskinan wa surni fi zudratin masakin. Iya, walaupun Nabi miskin itu pilihan, artinya memang pilihan dari beliau. Bukan berarti kemudian miskin itu menjadi sesuatu yang aib. Nah kan orang kalau misalnya miskin, memang miskin kenapa? Kalau yang tetap lebih berusaha, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dapatkan rezekinya segitu, ya udah. Tinggal kita bagaimana menjalankan hidup. Bahasanya kata seseorang kiai mengatakan, ente gak usah ributin ente susah apa nggak susahnya di dunia. Jalanin aja. Tapi jalanin kenapa? Tetap memelihara ibadah. Dengan ibadah tersebut nanti Allah akan sedikit merubahnya sedikit demi sedikit. Ini kita kagak, udah miskin, ya nggak punya duit, ya. Ibadah juga kagak, habis itu sadadanya. Sesuai dengan sabda Nabi, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia miskin, lalu celaka juga di akhirat karena apa? Miskin pahala. Tapi intinya mau bagaimanapun juga sama Pak. Boleh saja miskin, bukan satu yang aib, tapi bagaimana bisa mengelola kemiskinan yang dia dapatkan, dia derita. Lah sama juga emang kekayaan satu hal yang menjadi baik kalau kita enggak. Buktinya Korun orang kaya loh Pak. Berkat doanya Nabi Musa. Itu gudangnya, jangan tanya gudangnya ada berapa. Kuncinya kunci gudangnya aja. Kunci gudangnya itu ditaruh di tempat gudang kayak kita mah keronjong gitu, keronjong. Artinya keronjong kayak gadget. Ngerti keronjong kan? Iya. Kayak kotak gede gitu, iya. Atau dibulut dari bambu. Itu di bawahnya pakai kontak. Kontaknya nggak satu. Ya kalau minimal kayak gitu, keronjong isinya berapa sih Pak? Kan banyak itu, bisa banyak. Minimal kalau bahasanya 100 lah, 100 itu buat satu kontak doang. Berarti apa? Ada 100 gudang jadi. Nah kalau misalnya kontaknya 10, kalau satu kontak 100, 10, satu kali 10 berapa? Itu. Tapi akhirnya gimana? Apa dia termasuk dari orang yang kemudian menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. Justru malah ditenggelamkan. Allah azab dia dengan harta-hartanya dimasukkan ke dalam bumi. Makanya kita kalau ketemu harta yang enggak disangka-sangka, kita sebut namanya harta Harun, dari harta korun. Harta yang terpendam di dalam bumi. Sama kayak jabatan juga. Semuanya kayak gitu. Nah, baru RT banyak ya. Udah kayak apa boleh ya. Ini baru RT nih, pakai baju di lurah ini kayak begini Mas. Pakai orang dibentak-bentak ya Rabbana. Ya. Inilah ya. Jadi dasar pelajaran buat kita. Ingat kemudian menjadi satu pengingat buat kita. Dosa mata tuh tadi yang telah dia jabarkan oleh Imam Ghazali. Wa amal uzun. Setelah mata karena telinga. Ya kan? Karena memang lanjutannya kalau setelah dosa mata biasanya lanjut pada dosa telinga. Fahfatna an antas biha ila bid'ati aw ghibah aw al-fahsy aw al-khawdi fil batil aw zikri masawin nas. Kata Imam Ghazali, hati-hati ya. Jangan sampai telinga engkau gunakan untuk mendengarkan satu hal yang bid'ah ya. Atau ghibah kan ghibah. Makanya kan jadi satu hal yang ya, kalau bahasa kita jadi satu hal yang aneh gitu ya. Ada orang ketika duduk gitu
makan bareng, cerita segala macam. Ketika bercerita tentang masalah orang lain dia pergi. Padahal perginya dia itu satu kebaikan, Pak. Karena Pak menjaga dirinya agar jangan terjerumus dalam perbuatan kita. Tapi apa kita lihat? Apa kita pandang dia? Apa kita pandang? Ah, lu katanya setia kawan, setia kawan dalam dosa. Ya kan nggak meribet itu, setia kawan dalam dosa. Setia kawan dalam penderitaan mungkin. Setia kawan dalam meraih pahala boleh, ya, bagus. Ini setia kawan dalam sama-sama mendapatkan dosa. Nah, itu jadi hal yang aneh kan begitu. Maka kumpul-kumpul, ya bukan lagi tentang membahas ilmu. Kumpul-kumpul kan lagi membahas sesuatu hal yang menjadikan kita bertambah pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi justru berkumpul-kumpulnya kita malah menjadikan minusnya simpanan pahala kita gara-gara kita ngomongin orang. Walaupun cuma dengar. Saya cerita ya. Ada namanya di dalam sejarah itu namanya hadisul ifk. Dapat nanti baca sirah. Boleh di Google dan sebagainya, namanya hadisul ifk. Hadisul ifk itu adalah fitnah yang terjadi yang menimpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Disangkakan di fitnah Sayyidatuna Aisyah itu berzina dengan seseorang sahabat. Gara-gara apa? Sayyidatuna Aisyah ketinggalan ketika pulang dari perang. Jadi ceritanya Nabi itu kalau perang bawa bininya, Pak. Kok bawa bini saya perang? Iya, emang kita kalau bawa bini doang. Kalau lagi apa? Jalan ya. Ya, memang bini kita mau kalau lagi dua orang. Lu jalan sono gitu ya. Nah kalau gue mati nih, gue kawin lagi gitu. Ya. Nabi bawa bini itu buat apa? Sama kebiasaan orang untuk menambah kegigihan. Ini kalau kalah nanti bini bisa diambil orang nih, gitu. Pulanglah Nabi Muhammad setelah kemudian dia perang ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Sayyidatuna Aisyah ketinggalan. Sampai akhirnya kemudian sahabat ada dari belakang. Yang gunanya memang untuk apa? Sahabat belajar di belakang itu untuk mencari mungkin ada barang-barang yang ketinggalan, jatuh. Namanya naik onta, ya nanti kan kadang-kadang ya nggak ketahuan atau jatuh. Jadi dia ngambilin tuh sahabat. Pas lihat katanya ada Sayyidatuna Aisyah di bawah nyampe kota Madinah. Disangkakanlah oleh terutama kaum munafikin. Ya Abdullah bin Salul. Sampai akhirnya kemudian dituduh bersih. Apa yang di ketika turun ayat tentang bara'atu kaum mukminin, ayat yang menunjukkan pembebasannya Sayyidatuna Aisyah dari fitnah tersebut, yang dihukum sama Nabi bukan kaum munafikin, bukan. Yang dijepret orang kalau misalnya menyebarkan fitnah itu 80 kali gini. Iya. Tapi dia bukan kayak gini nih. Nih, kalau ini nih. Nih. Iya. Ini mungkin lebih dari itu 2 kali gini. Nih. Jadi gue nih. Sekali campur mulai kita bahasanya sampai ingat langsung ingat aku. Ingat neraka langsung sekali campur doang. Ini 80. Di antaranya ada satu sahabat. Nah, satu sahabat ini tahu Pak, kenapa termasuk dari orang yang kenakan hukuman bagi dia? Hanya karena dia mendengar. Emang betul tuh? Iya, bener nggak? Cuma begitu doang itu. Dapat hukuman dari Nabi Muhammad SAW 80 kali campuran. Bener tuh kayak begitu? Masa? Karena kalau yang kayak begitu dapat 80 campuran. Nah kalau modelan kita ngumpul sama dari pagi sampai sore dibahas ada-adanya dikelipin tuh orang. Iya. Sampai yang kagak ada diada-adain gitu ya. Biar apa? Biar tetap berjalan di pembicaraan gitu. Ya pada akhirnya ya bukan masalah pembicaraan lagi gimana tapi fitnah beliau itu bilang. Kira-kira itu berapa kali peluru tuh? Iya. Berapa ratus atau berapa ribu? Iya. Cambukan ya kalau bahasa kalau gitu kita terima gara-gara apa? Perbuatan walpash, kata-kata kotor, kan banyak sekali tuh Pak ya. Bagi di TV gampang buat ngomong ya. Ngomong anjing, ngomong mana tuh? Ngomong bangit. Kita dulu ngomong sialan aja habis Pak, belum kita cabein. Ya nggak? Nah iya, buat cabein loh ya kan begitu. Baru sekali gitu udah beneran tuh. Bisa kagak mau lagi tuh. Ya kalau sekarang ya orang punya pekerja kayak begini ngomong sialan, bukan? Gua coba bagus banget itu katanya. Pintar banget ngomongnya. Orang dulu, orang tua kita dulu udah begitu kerasnya, digebukin terus gara-gara ngomong kotor. Kalau sekarang kita anggap misalnya kita ngomong kotor, lucu, menggemaskan. Ada istilahnya. Allah kau fil batil, auzikri masawinas atau menyebarkan kejelekan orang. Nah ini tidak bolehnya.
Faina ma khuliqat laka litasma'a biha kalamullah ta'ala. Sesungguhnya telinga tersebut itu diciptakan untuk mendengarkan firman Allah. Kalau mendengar firman Allah berarti kan kita sendiri yang baca. Ya kalau misalnya orang baca kan kita ngeri mulu. Karena kita baca. Nah pertanyaannya, emang dalam setiap hari kita udah berapa lembar baca Quran? Hei, berapa lembar baca Quran kita? Setiap hari Pak nih. Ustaz saya seminggu sekali, seminggu sekali. Kata Bapak Kiai, ya, mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini itu begitu susah ya, untuk mencari celah bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang udah dapat, aslinya udah ada waktu yang kita bisa ya, khususkan itu untuk ya, kita menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai ya, kita lalai di waktu-waktu tersebut. Minimal misalnya setengah jam setelah salat subuh sebelum berangkat kerja baca zikiran Pak ya, atau baca Quran ya. Apalagi kalau misalnya yang bisa tahajud ya. Habis tahajud selesai tahajudnya ditutup dengan witir lalu dia soal baca Quran selembar atau 2 lembar nggak apa-apa. Jadi zaman itu karena udah kalau bahasanya ya, yang kayak begini ngikutin gitu. Karena apa? Karena begitu lemahnya keinginan kita untuk mencari pahala. Kalau orang dulu nggak bisa mengenal itu, harus begini. Kalau sekarang, udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Yang terpenting tetap seperti baca Quran. Lah jangan sampai kita kalah. Baca, iya. Mantengin HP bisa nyampe berjam-jam, ya. Mantengin TV bisa nyampe berjam-jam. Mantengin Quran, seperempat jam doang, 15 menit, ya. Udah kayaknya, si banyak lagi. Si lama lagi. Udah kerjaan bilang atau kado, ya baca Quran. Nah tempatin ada sadaqallahul azim. Selembar lagi belum. Allahu akbar. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya kitab, kalau misalnya kitab-kitab seperti Sunan Tirmizi atau punya misalnya kitab Bukhari enggak apa-apa, Pak. Yang terjemahannya baca aja. 1-2 hadis baca enggak apa-apa. Kayak orang yang bisa enggak terjemahannya enggak apa-apa. Sama aja memperdengarkan hadis buat telinga kita. Wa hikmat awliyahi atau hikmah-hikmah dari para wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tatawassalu bi istifadil ilm biha ila malikil mulki wan na'im fi diwari rabbil alamin. Maka dengan hal tersebut kau bisa menyambungkan dengan mendapatkan faedah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut engkau akan sampai kepada al-malikil mulki wan na'im dan kenikmatan yang terus menerus yaitu surganya Allah Subhanahu karena bertambahnya ilmu kita. Maka jangan sampai itu ya dalam seminggu hidup kita berlalu kemudian kita nggak pernah hadir majelis taklim karena tadi itu untuk menambah faedah yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita untuk kita praktekkan. Jiping aja nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. Kalau jiping ngaji kuping ya dengerin aja nyata apa kagak gitu nggak apa-apa, yang penting hadir ya. Yang penting ketika kemudian gurunya memberikan satu faedah yang terpenting adalah didengar ya. Karena nanti lambat laun insya Allah itu akan menjadi simpanan yang pada akhirnya nanti berguna bagi kehidupan kita ya. Mudah-mudahan ya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu mendengarkan apa yang menjadi sesuatu hal yang baik buat kita dan kemudian mampunya kita untuk menjaga mata dan telinga kita hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari orang-orang yang dekat dengannya dengan menjaringan kita dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.